Stop. Coba jujur. Berapa kali kamu rela ngutang atau gesek limit kartu hanya demi beli barang yang jujur gak kamu butuhkan? Cuma karena takut dibilang ketinggalan? Mungkin barangnya cuma tas branded yang cuma dipakai sekali di acara nikahan. Atau ganti smartphone tiap tahun, padahal yang lama masih oke. Atau bahkan maksa healing ke luar negeri, padahal tabungan udah menjerit. Kita semua punya teman, atau bahkan kita sendiri, yang hidupnya terlihat bak sultan di media sosial. Tapi di balik layar, dompetnya korban dan utangnya menjulang. Inilah jerat tersembunyi yang namanya financial FOMO atau fear of missing out dalam konteks keuangan. Di era di mana pamer kekayaan adalah mata uang sosial, fenomena ini bukan lagi sekedar kebiasaan buruk, tapi sebuah epidemi finansial. Hari ini, Mau Cuan Dong akan bedah tuntas kenapa kita rela mengorbankan masa depan finansial hanya demi validasi sesaat. Fenomena ini punya nama ilmiah, namanya The Veblen Effect. Intinya begini, kita membeli sebuah barang bukan karena fungsi dasarnya, misal jam tangan untuk melihat waktu, tapi karena harga dan sinyal yang ia kirimkan kepada orang lain. Semakin mahal, semakin jelas sinyal yang dikirimkan. Saya sukses, saya mampu. Bayangkan ini sebagai seragam sosial. Di lingkungan kita, ada seragam tak kasat mata yang menentukan kita masuk dalam level mana. Seragam itu bisa berupa mobil Eropa terbaru, tas dari rumah mode mewah, atau minimal gadget edisi paling mutakhir. Kita dipaksa untuk membeli seragam ini agar diakui, agar bisa ikut dalam obrolan, dan agar tidak dicap ketinggalan zaman. Data menunjukkan bahwa di Indonesia, belanja barang mewah dan tersier terus meningkat, bahkan ketika daya beli untuk kebutuhan primer stagnan. Sebuah survei menemukan bahwa rata-rata milenial rela menghabiskan lebih dari 20% gajinya untuk pengeluaran yang didorong oleh aspek sosial atau lifestyle. Kita tidak lagi membeli sepatu untuk melindungi kaki, tapi membeli sepatu limited edition untuk melindungi image kita. Masalahnya, begitu kita beli seragam sosial ini, validasinya hanya bertahan sebentar. Begitu ada versi baru muncul, seragam kita langsung usang. Kita terperangkap dalam siklus konsumsi tak berujung, membuang uang yang seharusnya bisa jadi modal investasi untuk masa depan. Lalu, bagaimana caranya orang yang gajinya UMR bisa hidup seolah dia sultan? Jawabannya ada pada kemudahan akses utang konsumtif di era digital, yaitu pay later dan pinjaman online ilegal. Dulu, utang besar hanya bisa diakses lewat bank dengan proses yang rumit. Sekarang, hanya dengan beberapa klik di aplikasi, sepatu baru, paket liburan, bahkan smartphone terbaru sudah ada di tangan. Dan pembayarannya, ya nanti saja. Kita memakan masa depan finansial kita sendiri demi memuaskan FOMO saat ini. Lihat data Otoritas Jasa Keuangan. Utang konsumtif melalui fintech P2P melonjak drastis. Dan yang paling mengkhawatirkan, dominasi pengguna pay later dan pinjol justru datang dari kalangan usia produktif, yaitu Gen Z dan milenial. Mereka adalah target utama, karena tekanan sosial untuk flexing sangat tinggi di kelompok ini. Analogi yang paling pas adalah treadmill gaji. Bayangkan gaji kamu adalah kecepatan treadmill, dan tujuan finansial adalah garis finish. Setiap kamu mengambil utang konsumtif karena FOMO, kamu menaikkan tingkat kemiringan treadmill itu. Kamu berlari lebih kencang, tapi karena utang dan cicilan bunga, kamu tidak bergerak maju. Kamu hanya bergerak ke atas, lebih lelah, tapi jarak ke finish tetap jauh. Kamu terus berlari hanya untuk membayar gaya hidup yang kamu pinjam dari masa depan. Katanya, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi, financial FOMO menjanjikan kebahagiaan sesaat. Setelah kita berhasil membeli barang mewah yang kita idamkan, sensasi sultan itu akan cepat hilang. Inilah yang disebut dalam psikologi sebagai hedonic adaptation,
atau adaptasi kenikmatan. Contoh kasus. Dulu, minum kopi brand internasional adalah treatment spesial. Sekarang, kamu minum itu setiap hari. Apa yang terjadi? Kamu tidak lagi menikmati kopinya, tapi kamu tidak bisa lagi kembali ke kopi instan di rumah karena standar hidupmu sudah naik. Ini adalah jebakan lifestyle inflation. Begitu pendapatan naik, pengeluaran kita otomatis ikut naik, bahkan seringkali lebih cepat. Di Indonesia, inflasi gaya hidup ini didorong oleh persepsi. Kita melihat influencer atau teman kita hidup dengan standar tertentu. Dan tanpa sadar, kita menganggap standar itu adalah standar minimum untuk hidup bahagia. Alhasil, gaji kita akan selalu terasa kurang. Jika kamu bergaji 10 juta dan pengeluaran 8 juta, kamu punya financial gap 2 juta. Tapi jika kamu naik gaji jadi 15 juta, dan karena FOMO kamu langsung beli mobil cicilan dan sewa apartemen yang lebih mahal, sehingga pengeluaran jadi 14 juta, financial gap kamu hanya 1 juta. Kamu punya gaji lebih besar, tapi lebih rentan secara finansial. Lalu, bagaimana kita keluar dari jerat financial FOMO ini? Jawabannya bukan dengan menjadi pelit atau tidak menikmati hidup. Jawabannya adalah dengan menumbuhkan literasi finansial yang kuat dan belajar membedakan antara harga dan nilai. Jalankan prinsip delayed gratification. Jika kamu ingin liburan mewah, jangan gunakan utang. Tentukan targetnya, tabung dan investasikan uangnya, dan baru pergi ketika dananya sudah cash. Kenikmatan yang dibayar tunai jauh lebih memuaskan dan bebas beban psikologis daripada liburan cicilan. Langkah praktis yang harus kamu lakukan. Pertama, nonaktifkan notifikasi media sosial dari akun pemicu FOMO. Kurangi paparan terhadap gaya hidup yang tidak realistis. Kedua, tentukan batasan finansial yang jelas. Alokasikan persentase gaji untuk tabungan atau investasi sebelum kamu mengalokasikan untuk lifestyle. Ingat, kekayaan yang sesungguhnya itu tidak terlihat. Orang yang benar-benar kaya sibuk mengurus aset, bukan sibuk mengurus image. Financial FOMO adalah ilusi yang dijual mahal. Mereka menjanjikan kebahagiaan dan status, tapi yang mereka berikan adalah utang dan stres. Jangan biarkan image di media sosialmu lebih kaya daripada saldo di rekeningmu. Mulailah hari ini, ambil kendali dompetmu. Bedakan antara kebutuhan akan fungsi dan kebutuhan akan validasi. Karena cara terbaik untuk mendapatkan cuan adalah dengan menghentikan kebocoran uang dari hal-hal yang tidak penting. Kalau kamu suka dengan analisis mendalam seperti ini yang bikin kamu melek finansial, jangan lupa subscribe channel Mau Cuan Dong, like video ini, dan bagikan ke temanmu yang kayaknya lagi butuh rem mendadak karena kebanyakan flexing. Tulis di kolom komentar, barang FOMO apa yang paling kamu sesali pernah kamu beli. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan!